Shalom adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Esther dalam ibadah jarak jauh kita yang ketiga, 5 April 2020. Oke adik-adik, walaupun kita masih ibadah jarak jauh dan adik-adik dipandu melalui video ini, tetapi jangan sampai mengurangi makna ibadah sekolah minggu kita setiap hari Minggu. Kak Esther yakin dan percaya adik-adik juga pasti kangen, pasti rindu dengan sekolah minggu, ya kan? Sama dengan Kak Esther dan kakak-kakaknya yang lain. Oke, Kak Esther berharap kalian semuanya sehat, tidak kurang satu apapun, dan kalian tetap penuh dengan sukacita walaupun dikasih tugas yang banyak ya dari guru di sekolah ya. Tapi harus tetap semangat ya, belajar di rumah adik-adik ya. Jangan main game terus. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah jarak jauh kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Oke, kita persiapkan dulu ya. Silakan disimak baik-baik. Ya, adik-adik, itu tadi yang harus kita persiapkan. Oke, sekarang tiba waktunya kita akan masuk dalam ibadah kita. Kak Esther undang untuk semuanya bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Jangan ada yang malas. Kita mau memuji Tuhan dengan gerak dan lagu. Adik-adik pasti sudah tahu lagunya, pasti sudah tahu juga dengan gerakannya. Lagu pertama kita untuk pagi hari ini, kita menyanyi lagu Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Terima kasih Tuhan, Shalom, hidupku dimenangkan, Shalom. Terima kasih Tuhan, Shalom, untuk keselamatan darimu. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalom, terima kasih Tuhan, Shalom, hidupku dibenarkan, Shalom, terima kasih Tuhan, Shalom, untuk keselamatan darimu. Nah, gitu dong semangatnya. Itu baru anak Tuhan. Oke adik-adik, jangan duduk dulu. Masih kita memuji Tuhan, masih berdiri ya. Lagu selanjutnya akan dipandu oleh Kak Talita. Nah, oke Kak. Tapi nih, sebelum kita mau puji nama Tuhan, Kakak mau dengar dulu suara dadanya. Coba, Laskar Kristus.
Wah, sekali lagi. Coba. Oscar Kristus. Tepuk Yesus. Yes. Yesus, yes. Oke Kak, sekarang kita mau bernyanyi lagu. Lagu apa coba? Kita mau nyanyi lagu Bila Iblis Menggodaku. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa. Ya, bagaimana sikap berdoa? Masih ingat kan yang diajarin oleh kakak-kakak sekolah minggunya? Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Jangan ribut, jangan ganggu-ganggu kakak atau adiknya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami dengan sehat dan segar pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami. Engkau berkati ya Tuhan, ibadah kami. Ya Tuhan, walaupun kami belum bisa bertemu dengan teman-teman, guru sekolah minggu, tapi kami percaya bahwa Engkau menyertai kami dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang masih tetap berdiri, kita masih mau memuji Tuhan lagi ya. Lagunya adalah Ku daki daki gunung yang tinggi. Oke, ingatkan lagunya, pakai gaya sama mama papanya juga bisa, biar keren. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam
cintaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Yeay, semangat banget. Kak Esther dan kakak-kakak yang lain sangat senang sekali melihat gaya kalian. Luar biasa untuk memuji Tuhan. Lagi ya, satu buah lagu lagi. Tetap semangat menyanyikannya dengan gaya. Lagunya adalah Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus, Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus, Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus, Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Nah, sekarang tibalah saatnya kita untuk persembahan. Dan persembahan ini akan dipimpin oleh kakak, oleh kakak Helen. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan yang akan dipandu oleh Kak Helen. Nah, oke adik-adik, sebelumnya Kak Helen mau kasih tahu dulu. Persembahan kita masih sama seperti minggu lalu ya, yaitu menggunakan amplop. Nah, silakan adik-adik siapkan amplopnya dulu masing-masing. Kalau sudah, nanti di sisi kanan atas amplop, adik-adik tulis tanggal hari ini, yaitu hari Minggu, tanggal 5 April tahun 2020. Oke? Kalau sudah adik-adik tulis, adik-adik taruh dulu amplopnya di meja atau di depan adik-adik. Nah, oke? Kalau sudah, kita mau doa dulu untuk persembahan kita. Ayo, sikap doa yang baik gimana? Kak Helen yakin adik-adik tahu gimana sikap doa yang baik. Iya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan. Kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang memberi Bapa, dan juga kiranya persembahan ini dapat menyenangkan hatimu dan dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa dan permohonan yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita tadi sudah berdoa, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan dengan lagu Kami Bawa Pujian ke dalam rumah Tuhan.
adik-adik, kita tadi sudah doa persembahan dan kita juga sudah persembahan. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk pisah kelas. Tapi, sebelum kita pisah kelas, kita mau dengar pengumuman dulu nih adik-adik. Kira-kira apa ya pengumumannya? Yuk, kita langsung dengar aja dari Kak Esther. Silakan Kak Esther. Terima kasih Kak Helen sudah memandu kita dalam persembahan syukur tadi. Semangat ya Kak Helen ya. Oke adik-adik, untuk pengumuman minggu ini masih tidak berbeda dari minggu lalu. Untuk pertama kalinya dalam Kak Esther melayani sekolah minggu, khususnya seksi pelayanan anak, perayaan Paskah kita lakukan di rumah masing-masing. Kegiatan-kegiatan seperti tahun lalu, ada drama, ada jalan salib, ada puji-pujian, ada tarian yang kita persembahkan untuk Tuhan di gereja tidak dapat kita lakukan pada tahun ini. Dari lubuk hati Kak Esther rasanya sedih sekali. Tapi Kak Esther tetap yakin dan percaya. Tuhan itu luar biasa dan Tuhan itu pasti punya maksud yang baik dari kejadian yang kita alami saat ini. Untuk kita semua, untuk semua orang yang ada di bumi ini. Setidaknya kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus tekun dalam berdoa dan terus dalam berpengharapan. Oke adik-adik, walaupun Paskah kita berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kita juga yakin dan percaya Paskah tahun ini juga akan mempunyai makna yang lebih indah. Ya, kita akan memaknainya bersama orang-orang tercinta kita, bersama keluarga kita, bersama mama dan papa, bersama kakak dan adik. Jadi, jangan sampai kejadian ini mengurangi makna daripada Paskah itu sendiri. Tetapi yang lebih penting adalah arti daripada Paskah itu sendiri, ya adik-adik ya. Kita minggu depan akan mengingat kematian Tuhan Yesus Jumat Agung, bagaimana dia menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Semuanya itu dia lakukan untuk menebus dosa umat manusia, termasuk adik-adik dan kakak. Itu yang sangat luar biasa. Dan bagaimana pada hari yang ketiga dia bangkit, dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kematian. Ya adik-adik ya, sungguh luar biasa. Bagaimana cara Tuhan mengasihi kita sebagai umat manusia yang penuh dengan dosa. Dengan kematiannya kita boleh dibebaskan. Oke adik-adik, itu dulu pengumuman dari Kak Esther untuk minggu ini. Kak Esther berharap kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa sering cuci tangan, hindari dulu keramaian, ya adik-adik ya. Dan jangan lupa selalu dukung dengan doa, dalam doa adik-adik supaya wabah virus corona ini segera dimusnahkan dari muka bumi. Oke adik-adik, sekarang kita segera pisah kelas PAUD, kecil, tengah dan besar, juga kakak-kakak remaja. Dah. Shalom teman-teman, apa kabarnya minggu ini? Baik semua kan? Nah, alangkah baiknya sebelum memulai ibadah kita pada minggu pagi ini, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sebelum memulai ibadah kita angkat satu pujian, judulnya Hatiku Percaya. Teman-teman yang tahu lagunya bisa sambil bernyanyi ya. Kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Halo teman-teman, habis ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik yang berada dalam kerajaan surga, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami sama kami beristirahat di malam tadi hingga bangun pada pagi hari ini Tuhan. Dan sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap firman yang disampaikan oleh Pak Yudi supaya dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya, kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini, kami anak-anak-Mu ingin membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tolong Roh Kudus-Mu hadir pada saat ini Bapa, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, nas pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai yang ke-11 dengan perikop Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Mari kita baca bersama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, "Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Salam, selamat pagi. Apa kabar sobat remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Semuanya sehat? Firman Tuhan hari ini mengambil sebuah tema dengan judul "Dengan apa yang kumiliki". Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita, ini kisah nyata, di mana tentang seorang veteran perang. Dulu dia berperang di Vietnam, dan dia kini kehilangan salah satu daripada tangan kirinya. Ketika dia berjalan-jalan di sebuah pasar, ada seorang remaja yang bertanya kepada dia. Karena remaja ini begitu simpati, kenapa bapak ini tangannya hilang satu. Dia bertanya, "Pak, betapa sulitnya bapak sekarang ini harus kehilangan tangan kiri bapak karena perang di Vietnam dulu." Apa yang dikatakan, apa yang dijawab oleh sang veteran itu? "Adikku yang manis, saya tidak kehilangan tangan kiri saya, tetapi saya memberikan tangan kiri saya untuk saya persembahkan bagi negara saya." Saudara-saudara, bagaimana dengan perjuangan pejuang iman yang ada di dalam dunia ini? Saudara-saudara, kalau kita melihat sejarah gereja, dari para darah martir, yaitu orang-orang percaya yang dengan segala daya upayanya tetap mempertahankan iman percayanya kepada Yesus. Bahkan kalau kita pada saat ini pernah mendengar bagaimana para misionaris yang datang ke Kalimantan ini, jauh-jauh dia meninggalkan negaranya, meninggalkan keluarganya, hanya untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau ditanya kepada mereka,
mereka pasti akan mengatakan, saya rela memberikan nyawa saya untuk pelayanan kepada Kristus. Akan tetapi, yang mau kita renungkan pada hari ini, teks Alkitab kita yang kita gumuli, kita tidak harus berhadapan dengan hal-hal yang lebih sederhana saja daripada harus kita mati untuk Tuhan. Jadi tidak perlu jauh-jauh. Kalau kita melihat pada ayat yang kedua sampai ketiga dengan pesan, pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Sobat remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memerlukannya. Apa yang diperlukan oleh Tuhan? Seekor keledai yang ada di rumah. Yang kalau kita melihat dalam nas paralelnya, dalam Markus 11 ayat 1 sampai ke 11, menceritakan perbuatan mengambil keledai milik orang itu diketahui oleh orang banyak yang ada di sekitar rumah kandang keledai itu. Ternyata saudara-saudara, yang hebat dari kejadian itu, mereka merelakan begitu saja ketika keledai itu akan dipergunakan oleh Tuhan. Tuhan ternyata seringkali memerlukan apa yang ada di dalam kehidupan kita untuk bisa diberdayakannya, untuk kemuliaan namanya. Apa saja yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan dengan persembahan kita dalam kehidupan ini. Jangan hanya menjawab, kita berpikir tentang uang persembahan yang kita berikan, yang kita bawa kepada Tuhan pada hari Minggu. Karena apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan jauh lebih luas daripada hanya sekedar persembahan itu. Kali ini kita salut kepada murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Kita biasanya mendengar, siapa itu murid-murid Tuhan Yesus Kristus? Biasa apa yang diceritakan dalam Alkitab? Mereka adalah orang yang kurang percaya. Mereka adalah orang sok tahu dan hal-hal yang jelek lainnya. Tetapi saudara-saudara, pada hari ini, para murid itu berlaku luar biasa. Kita lihat yang pertama. Jelas mereka begitu taat, disuruh pergi, mereka mengambil seekor keledai itu. Kita tahu bagaimana resikonya mengambil barang yang bukan milik kita. Dan ini berada di tempat orang lain. Mereka bisa saja diteriaki oleh maling dan digebuki oleh orang yang ada di sekitar itu. Tetapi yang lebih hebat lagi kalau kita melihat pada ayat yang ke-7, mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu dia mengalasi keledai itu dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Saudara-saudara, tanpa disuruh, mereka tahu bahwa keledai itu akan dinaiki oleh Yesus. Mereka melihat bahwa keledai itu belum punya kelana. Pelananya tidak ada. Maka mereka berinisiatif untuk memberikan apa yang ada dalam diri mereka untuk mengalasi keledai itu, sehingga bisa dinaiki oleh Yesus. Artinya ada sebuah kesadaran bahwa melalui diri mereka, para murid itu melakukan sesuatu yang terbaik bagi Yesus. Walaupun ini mungkin kita katakan, itu kan hal sepele, mengalasi keledai dengan baju yang ada pada mereka. Mungkin. Tetapi hal yang kedua, saudara-saudara, jangan kita lupakan juga tentang peran orang banyak yang melihat Yesus memasuki ke Yerusalem pada waktu itu. Kita lihat ayat yang ke-8. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Saudara-saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka melihat Yesus, mereka melihat kondisi jalan yang akan dilalui mungkin tidak semulus jalan aspal sekarang yang bisa kita lewati pada saat ini. Lalu mereka melakukan suatu, menghamparkan pakaiannya, memotong ranting-ranting pohon dan menyebarkan itu di jalan. Menghamparkan pakaian tidak perlu usaha.
tetapi hanya perlu kerelaan. Tapi mereka melakukan semuanya itu dengan kerelaan hati. Memotong ranting dan menyebarkan di jalan tempat berlalunya Yesus, ini tidak sekedar rela, melainkan butuh sebuah usaha. Dan sekali lagi, mereka pun mau melakukan. Mereka rela berusaha untuk mencari ranting itu di sekitar mereka. Memotong ranting dan kemudian menghamparkannya supaya Yesus bisa melewatinya. Pertanyaan yang penting bagi kita sebagai remaja Kristen, apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita miliki hari ini untuk Tuhan? Sebutkan sebanyak-banyaknya dan kirimkan ke WA Kak Debbie, dan saya akan menunggu jawaban dari remaja-remaja sekarang. Selamat pagi, tetap semangat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, itu adalah tugas kalian untuk minggu ini. Kakak ulang pertanyaannya ya. Sebagai remaja Kristen, apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita miliki hari ini untuk Tuhan? Sebutkan sebanyak-banyaknya ya. Nanti kalian kerjakannya sama seperti minggu kemarin, yaitu kalian tulis pertanyaan dan jawaban kalian di buku tulis, kemudian kalian foto, terus kalian kirimkan ke WA kakak atau WA Kak Windy. Kakak tunggu jawaban kalian ya. Dan kakak akan mengumumkan hasil tugas kalian minggu kemarin. Berikut daftar nilai kalian. Untuk pujian penutup, Kak Debbie serahkan kepada Kak Windy. Baik adik-adik, sekarang kita sudah berada di akhir ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Berikut lagunya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah jarak jauh ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah jarak jauh kami ini ya Tuhan. Tadi kami juga telah mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami juga berterima kasih karena kami masih diberi kesempatan
dan nafas hidup, serta kesehatan juga kekuatan yang senantiasa Kau curahkan untuk kami hari lepas hari. Kami pun berdoa atas wabah virus corona yang sedang kami hadapi saat ini. Kiranya tangan pengasihan dan perlindungan-Mu senantiasa melindungi kami, sehingga kami terhindar dari wabah tersebut ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit, kiranya Kau berikan mereka kesembuhan, agar mereka dapat melanjutkan kegiatan mereka seperti biasa. Karena tangan-Mu lah yang selalu ada menopang kami. Semoga wabah ini cepat berlalu ya Tuhan, karena kami percaya dan kami yakin bahwa kuasa-Mu jauh terlebih besar daripada wabah yang kami hadapi. Tuhan, doa kami ini jauh dari kata sempurna. Tolong sempurnakan doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.